Oke, kali ini kita akan membahas tentang analisis faktor yang berfungsi untuk meringkas variabel yang tadinya banyak menjadi lebih sedikit. Ada juga yang berpendapat bahwasanya analisis faktor ini berfungsi untuk mencari variabel yang paling dominan. Sebelum dilakukan analisis faktor, disarankan untuk melakukan uji normalitas. Linknya ada di kolom deskripsi. Nah, ini ilustrasinya. Contoh kita menghitung 10 variabel. Kemudian dilakukan analisis faktor, maka akan muncul variabel baru yang bernama faktor 1 dan 2. Nah, faktor 1 dan 2 ini akan menaungi ke 10 variabel yang kita hitung, begitu. Nah, cuman yang perlu diingat adalah faktor yang terbentuk atau variabel baru yang terbentuk itu tidak mesti harus 2, bisa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sekarang kita masuk di data Excel. Nah, contoh judulnya adalah analisis faktor keputusan berbelanja di Shopee ya. Ini alasan konsumen berbelanja di Shopee itu ada 4: kualitas produk, kualitas layanan, harga, dan estetika. Sekarang kita masuk di SPSS, variable view. Kita tulis X1, X2, X3, dan X4. Ada yang bilang P1, 2, 3, dan 4, bebas. Sekarang kita masuk di Excel, kita copy, masuk di SPSS, kita paste. Kita lakukan perhitungan, analyze, dimension, faktor, kemudian Ctrl A, kita pindahkan ke sini. Di bagian deskriptif, centang ini dan ini. Kemudian continue, ekstraksi, kita centang bagian ini, continue, rotasi, kita centang bagian ini, continue, score, kita centang save as variable, regresi, continue, dan kita klik OK. Maka akan muncul output yang seperti ini. Nah, ini sebagai syarat, ini juga sebagai syarat, ya. Sekarang kita masuk di Word ya. Nah, bagian ini. Oke, sekarang kita masuk di tabel 1 KMO dan Bartlett S. Nah, standarisasinya adalah jika nilai KMO MSA ini di atas 0,5, maka analisis faktor dapat dilanjutkan, dan ini angkanya 0,4 ya, di bawah 0,5. Jadi tidak dapat dilanjutkan. Cuman kita lanjutkan aja baca datanya. Di bagian Bartlett test ya, bagian SIG ya, ini standarisasinya adalah jika nilai SIG di bawah 0,05, maka korelasi antar variabel dinyatakan cukup besar, dan ini di bawah 0,05 begitu. Sekarang kita masuk di tabel 2 di bagian ini ya. Nah, standarisasinya adalah jika anti-image correlation-nya di bawah 0,5, maka tidak dapat dilanjutkan analisis faktornya. Artinya harus di atas 0,5 ya. Dan ini X1 di bawah 0,5, X2, X3 juga di bawah. Yang di atas hanya X4, 0,503. Maka X1, 2, dan 3 tidak dapat dilanjutkan. Paling mudahnya begini, kalau kita hitung 10 variabel ya, 10X ya, maka X1, 2, dan 3 di bawah 0,5. Berarti tidak dapat dilanjutkan. Yang dapat dilanjutkan hanya X4 sampai X10. Cuman yang perlu diperhatikan adalah tetap dilakukan perhitungan ulang. Jadi dilihat tetap dari tabel 1. Jadi yang dihitung hanya X4 sampai X10. Dilakukan analisis faktor ya, dihitung kembali. Begitu. Sekarang kita masuk di tabel 3 di bagian commonalities ya. Kita langsung masuk di bagian ini. X1 memiliki nilai commonalities sebesar 0,707. Nah, 0,707 kali 100 maka akan muncul 70,7%, yang berarti sekitar 70,7% dari total varian X1 dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang diekstraksi dalam model ini. Yang artinya faktor yang terbentuk nanti itu dapat menjelaskan keragaman data pada variabel X1 sebesar 70,7%, sedangkan X2 itu sebesar 68,3%, X3 sebesar 90,3%, X4 sebesar 85,9%. Begitu. Ada juga yang berpendapat bahwasanya jika nilai ekstraksi pada bagian commonalities nih X1 0,707 misalnya, mengindikasikan bahwa faktor terbentuk cukup baik dalam mempresentasikan variabel, dan ini semua di atas 0,5. Sekarang kita masuk di tabel 4. Ini sudah masuk dalam pembentukan faktor. Syarat untuk membentuk faktor itu harus di atas 1. Nah, yang di atas 1 cuma 2 ini aja. Nah, kenapa 4? Karena yang dihitung 4 variabel. Jadi yang terbentuk hanya ini dan ini saja karena di atas 1 ya. Nah, kesimpulannya di sini. Nah, jadi mana faktor 1, mana faktor 2? Faktor 1 ini ya, lebih besar soalnya. Nah, ini faktor 2. Nah, jadi kita baca bagian ini saja. Nah, fokus di bagian ini dan ini. Faktor 1 memiliki nilai agent
sebesar 1,886 lebih besar dari 1 yang mampu menjelaskan 47,138% dari total varian, yang artinya adalah faktor 1 itu dapat menjelaskan keragaman data dari keempat variabel sebesar 47,138%. Sedangkan faktor 2 dapat menjelaskan keragaman data pada keempat variabel yang kita hitung tadi sebesar 31,693%. Sehingga jika ditotal, semua faktor yang terbentuk itu dapat menjelaskan keragaman data pada keempat variabel sebesar 78,831%. Nah, begitu. Kenapa disebut keragaman data keempat variabel? Karena yang kita hitung adalah 4 variabel, bukan 10 variabel. Begitu. Sekarang masuk di tabel 5, ini hanya gambar saja ya. Jadi ini 1. Nah, kan syaratnya harus di atas 1 untuk terbentuk faktor. Nah, jadi yang di atas 1 itu cuma 2 tadi. Faktor 1 dan faktor 2. Begitu, cuman gambar saja. Kita masuk di tabel 6, berfungsi untuk melihat korelasi. Jadi variabel X1 berkorelasi dengan faktor 1 sebesar 0,172, sedangkan variabel X1 berkorelasi dengan faktor 2 sebesar 0,823. Nah, ini bisa dibaca untuk X2, 3, dan 4-nya. Kita masuk di tabel 7. Nah, sekarang kita sudah masuk untuk memasukkan variabel-variabel yang kita hitung tadi. Kan ada 4 variabel nih, sedangkan faktor yang terbentuk 2. Nah, jadi keempat variabel ini akan masuk ke faktor yang mana? Jadi kita lihat mana yang paling besar antara faktor 1 dan 2. X1 di faktor 1 itu sebesar 0,227, sedangkan di faktor 2 0,810, artinya lebih besar di faktor 2. Maka X1 masuk di faktor 2, X2 masuk di faktor 1, X3 masuk di faktor 1, dan X4 juga masuk di faktor 1. Kalian bisa jelaskan di sini ya untuk deskripsinya. Ini kan dideskripsikan cuman variabel X1. Nanti silahkan di sini variabel X2, 3, dan 4 begitu. Biar lebih cantik tulisannya. Nah, jika disimpulkan maka akan seperti ini. Faktor 1 di dalamnya terdapat variabel X2, X3, dan X4, sedangkan faktor 2 di dalamnya terdapat variabel X1. Jadi yang paling dominan itu dimulai faktor 1 ya. Jadi yang paling dominan variabelnya adalah kualitas layanan, harga, dan estetika, dilanjutkan kualitas produk. Jadi kalau faktornya ada 5, maka yang paling dominan adalah variabel yang masuk faktor 1, dilanjutkan 2, faktor 3, 4, dan 5. Begitu. Sekarang kita masuk di tabel terakhir bagian komponen transformation matrix. Standarisasinya adalah jika kedua faktor ini di atas 0,5, maka kedua faktor dinyatakan layak untuk merangkum semua variabel yang dianalisis. Nah, ini kan faktor 1 0,998, faktor 2 juga 0,998, di atas 0,5. Cuman yang perlu diperhatikan, ini tidak dapat dijadikan hasil penelitian. Kenapa? Karena tidak lolos uji kan di tabel 1. Tabel 2 juga tadi tidak lolos. Jadi harus lolos semua. Begitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan saja dimasukkan di kolom komentar. Terima kasih.